Haleluya. Double porsi makanan rohani saudara-saudari ya. Jangan bosan-bosan ya. Bapa di surga berkata, ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ada tertulis di Imamat 19 ayat 2. Mengapa Bapa berkata di Imamat? Mengapa tidak berkata di kitab-kitab lainnya? Hanya di Imamat. Karena di Imamat itu ada 4 makhluk penuh mata. Imamat pasal 19, kudusnya hidup. Kudusnya umat Tuhan, kudusnya para imam, kudusnya kebaktian korban. Banyak orang berpendirian, kita mengasihi sesama itu sudah cukup. Saudara-saudari, jika kita lihat di Imamat pasal 19 ayat 16 atau 18, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu baru mula-mula kudusnya hidup, saudara-saudari. Masih ada pasal 20, kudusnya umat Tuhan. 21, kudusnya para imam. Masih ada lagi, kudusnya kebaktian korban. Jadi kita jangan berpendirian hanya kepada kasihlah sesamamu manusia, sudah cukup. Itu baru hukum mula-mula, saudara-saudari. Jadi masih ada 3 pasal lagi. Jadi kita harus tahu apa itu kudusnya hidup itu. Makanya Tuhan memberi itu hukum-hukum supaya kita lebih lanjut ke kudusnya kebaktian korban. Di kudusnya kebaktian korban itu, kita harus tahu persembahan-persembahan yang telah dikuduskan oleh orang Israel. Semua itu disebut perumpamaan. Lihat zamannya Nabi Harun, lembu disembelih, macam-macam. Semua yang sulung. Semua itu perumpamaan, saudara-saudara. Kalau kita lihat di Keluaran, pakaian para imam harus dipakai itu pakaian-pakaian. Jangan kita saya sudah berbuat baik, saya sudah besuk orang itu, orang ini, orang sakit, saya doakan, masuk kebaktian, seperti teateran. Tahu saudara-saudara, teateran tidak ada bedanya dengan teater. Cerita ini, cerita itu. Harus tahu apa itu persembahan yang telah dikuduskan dengan orang Israel. Apa itu pakaian-pakaian? Apa itu efod, baju gamis, urim dan tumim, dan belnya yang harus berbunyi. Harus kita lakukan, saudara-saudari. Jangan seperti teateran, lelucon, cerita sana ini, cerita sana situ, tidak ada habisnya, saudara-saudari. Kekudusan akan menghilang. Jadi cepat-cepat mempunyai roh kebenaran. Karena roh kebenaran itu akan memimpin orang yang mempunyainya ke dalam seluruh kebenaran. Jadi firman perumpamaan itu tidak benar, akan dibenarkan. Roh kebenaran itu akan menggerakkan pikiran kita. Apa itu pakaian imam? Apa itu urim tumim? Apa itu
permata yang harus dipakai para imam jika memasuki tempat kebaktian. Semua itu perumpamaan, saudara-saudara. Itulah yang menguduskan. Lihat tambah hari, tambah lama, kebaktian seperti teater, tempat teater, saudara-saudara. Tidak ada dijelaskan mengenai kekudusan. Jemaah akan hilang semua. Bukan hilang mereka tidak datang ke kebaktian, ke gereja, tidak. Mereka datang. Tapi hilang kekudusannya. Tidak mempunyai kekudusan. Orang merasa, saya sudah tiap minggu ke gereja. Hari-hari lainnya saya sudah rajin beribadah. Tapi apakah itu sudah kudus? Kan belum, saudara-saudari. Harus mengetahui pakaian imam apa. Persembahan yang telah dikuduskan oleh orang Israel itu apa. Harus dijelaskan. Oke, saudara-saudari. Untuk menjelaskan itu harus mempunyai roh kebenaran. Tanpa roh kebenaran, tidak akan bisa menjelaskan. Tuhan Yesus sudah berkata, roh kebenaran itu akan memimpin orang ke dalam seluruh kebenaran. Jadi firman-firman yang tidak benar itu akan dicari kebenarannya yang mana. Karena itu ketetapan turun-temurun, tidak bisa batal. Lihat Tuhan Yesus berkata di Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada hukum Taurat batal. Lebih mudah langit dan bumi lenyap. Lah kita ini penduduknya loh. Kalau kita yang meniadakannya, lebih baik kita yang lenyap daripada bumi. Mungkin saudara tanya, kok bisa? Lah kita diciptakan tidak ada berapa detik. Tuhan menciptakan bumi, langit, dan bumi 7 hari. Jadi kan lebih baik, lebih manusia aja yang dilenyapkan. Ganti lagi. Lihat aja. Ayo saudara-saudari, maju ke kekudusan. Jangan masuk tempat kebaktian seperti teater. Tidak ada bedanya dengan teater. Maju, semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Immanuel.